Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GSK dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Bapa kami, sekali lagi kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan menolong mereka yang sedang dalam kesusahan, juga menghiburkan mereka yang sedang sedih. Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Bapa kami mau menyerahkan keadaan kami apapun pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai kami juga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pertolongan Tuhan dan pengorbanan Dia untuk hidup kita sungguh amat besar. Tidak terselami oleh pikiran kita. Sungguh besar dan sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh indah.
Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Cecep Lukman dengan tema reformasi berpikir. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, mari kita naikkan sebuah pujian, Dia hanya sejauh doa. Tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Mazmur di dalam Mazmur 18 ayat 7 berkata, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Mazmur 18 ayat 7. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur sudah melewati begitu lama di dalam kebaktian online, tetapi Tuhan masih memimpin kami. Tuhan masih menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang tetap setia, tetap menyertai di dalam pemberitaan firman-Mu, agar firman Tuhan menuntun sepanjang hidup kami. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita membaca satu ayat untuk melengkapi bacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca, yang menjadi bagian atau perhatian khusus kita, yaitu di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Filipi 2 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang mendapatkan pendidikan yang sangat luas di dalam pengetahuan teologi, agama, filsafat, kebudayaan pada waktu itu. Seorang yang sangat pintar, yang sangat mendalam di dalam pengetahuan. Nah, tetapi saudara-saudara, kita harus mengerti juga bahwa Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di kota Filipi, kota yang sebetulnya memiliki budaya dan pengetahuan juga yang sangat maju sebetulnya, sangat berkembang. Dan saudara-saudara, jemaat Filipi adalah jemaat kebanyakan orang-orang Yunani, walaupun mungkin juga ada orang-orang Yahudi di sana, tetapi orang-orang Yunani, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan perkembangan di dalam budaya yang sudah sangat maju. Saudara-saudara, memang pada waktu itu, daerah itu di Asia Tengah dan juga Eropa Selatan, Afrika Utara, ya sekitar itu, saudara-saudara, memang yang berkuasa adalah kekaisaran atau kekaisaran Roma, ya. Tetapi saudara-saudara, kita mengetahui di dalam sejarah bahwa orang Roma itu dahulu adalah orang barbar, orang-orang kasar, orang-orang yang tidak berpendidikan, yang mereka hanya tahu bagaimana berperang, bagaimana mengalahkan orang lain. Sedangkan saudara-saudara, budaya Yunani itu adalah budaya yang sudah sangat maju pada waktu itu. Kalau sekarang kita melihat di Amerika ada pemilihan presiden yang dikatakan sebagai salah satu negara yang paling demokratis. Sebenarnya saudara-saudara, 2500 tahun yang lalu
pemahaman tentang demokrasi sudah dijalankan di Yunani. Jadi saudara-saudara tidak terlalu beda di dalam hal bagaimana mengatur kota, mengatur negara. Prinsip-prinsip demokrasi itu sudah mulai dijalankan pada waktu itu. Saudara-saudara, orang-orang Yunani lah yang banyak menemukan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang matematika, fisika, biologi, ya, kedokteran, dan banyak lagi dasar-dasar pengetahuan yang lain. Saudara bisa membaca hal-hal itu. Jadi saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau pada waktu itu orang-orang Yunani dengan pendidikan, pengetahuan, dan budaya yang sedemikian maju sebenarnya tidak terlalu berbeda banyak secara hakikat, ya. Hanya memang mungkin yang berbeda teknologi saja. Teknologi kita pada zaman ini sudah sedemikian hebatnya, pada waktu itu tidak sehebat itu, tetapi pengetahuan dasar, saudara-saudara, mereka sudah mempunyainya. Dan apa yang mereka bangun di dalam monumen-monumen, patung-patung, jalan-jalan, gedung-gedung, stadion-stadion, wah, tidak berbeda dengan saat ini, saudara. Luasnya, besarnya, dan kita mungkin juga bisa heran ya bagaimana mereka orang-orang waktu itu membangun bangunan-bangunan yang demikian cantik, demikian megah, dan bertahan sampai saat ini. Jadi saudara-saudara, jangan kita pikir bahwa Alkitab itu demikian kuno sehingga tidak relevan dengan orang-orang pada zaman sekarang. Tidak begitu. Saudara, justru Alkitab itu dicatat di tengah-tengah masyarakat yang sudah sedemikian maju. Orang-orang Yunani adalah orang-orang yang terdepan, dan itulah jemaat Filipi di mana surat ini diberitakan. Jadi sudah saya menyampaikan hal ini supaya kita bisa memahami situasinya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, dengan masyarakat yang sedemikian berkembang, pengetahuan yang sedemikian tinggi, apalagi mereka juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap yang individualis sebagai seorang yang mampu berpikir, biasanya saudara-saudara, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat bangga dengan dirinya, dengan pengetahuannya, dengan kekayaannya, dengan ilmunya. Dan itu tidak berbeda dengan saat ini. Khususnya di negara-negara yang maju, saudara, yang sudah lebih dahulu maju. Tidak jauh berbeda. Saudara-saudara ingat mungkin di Kisah Rasul pasal 17, ketika Rasul Paulus pergi ke kota Athena, ya, pusat kota atau ibu kota dari Yunani. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang biasa bicara di pasar atau biasa bicara di satu bukit yang namanya Areopagus itu, saudara-saudara. Di sanalah mereka bertukar pikiran secara bebas. Mereka mempunyai kemandirian, mereka mempunyai gaya hidup, bebas untuk berpikir, bebas mengemukakan pendapat. Hak asasi itu, saudara, mereka sudah miliki pada waktu itu. Sehingga saudara, kita bisa bayangkan, kalau berbicara dengan orang-orang Yunani pada waktu itu, maka kita seperti bicara dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Amerika mungkin pada saat ini. Kalau mereka tidak setuju, mereka bisa bantah. Tapi kalau mereka tidak setuju juga, mereka tidak apa-apa dengan ketidaksetujuan. Itu satu hal yang biasa. Jadi sangat mandiri dalam hal berpikir. Nah, saudara-saudara, jemaat yang demikian adalah jemaat atau orang-orang yang masing-masing mempunyai mindset, mempunyai cara berpikir sendiri-sendiri. Nah, sekarang mereka dihimpun di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah jemaat. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka yang biasa beribadah masing-masing kepada berhalanya sendiri-sendiri, menurut pikirannya sendiri, percaya kepada Tuhannya sendiri, menurut ciptaannya sendiri, saudara-saudara. Tetapi sekarang mereka dihimpun menjadi jemaat Tuhan, dipanggil untuk menjadi orang yang kudus, berhimpun di dalam satu kesatuan gereja. Tentu saja, saudara, persekutuan ini tidak mudah, karena orang-orangnya adalah orang-orang yang biasa berpikir mandiri. Ini berbeda sekali dengan orang Asia atau orang-orang Yahudi apalagi, yang sudah didoktrin ribuan tahun
Nah, dari zaman Musa lah sebut ya, ketika mereka keluar, mereka punya pengalaman bersama. Mereka menyembah Allah yang sama. Mereka mengajarkan tentang Allah yang sama kepada satu generasi ke generasi yang lain, sehingga menjadi satu masyarakat yang seragam. Ya, percaya kepada Allah Yehova itu. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa membayangkan membangun jemaat atau gereja pada waktu Rasul Paulus hidup di kota-kota Yunani atau di kekaisaran Romawi yang dipengaruhi oleh budaya Yunani, saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak mudah. Karena itu nasihat Rasul Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat yang demikian. Sebenarnya saudara bisa membaca nanti hal yang sama juga disampaikan kepada orang-orang Roma, ya, surat Roma ada di Korintus, di Efesus, di Kolose, ada nada yang sama, ya, yaitu apa? Supaya mereka berusaha melihat sekarang mereka menjadi satu himpunan, satu kelompok yang baru, satu komunitas yang baru, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi satu gereja, sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku akan mendirikan gereja, ya, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jadi mereka sekarang dihimpun di dalam satu kesatuan umat Tuhan, umat kerajaan Allah, yang mempunyai aturan yang baru, yang mempunyai gaya hidup yang baru, mempunyai sikap-sikap yang baru, cara hidup yang baru. Dan itu harus hidup di dalam kelompok, di dalam komunitas. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus menasehati kepada orang di Filipi, ya, di tengah-tengah kesukaran, tantangan, kebencian orang Yahudi, penindasan kerajaan Romawi, kemudian juga sekularisme dan juga penyembahan berhala orang-orang masyarakat pada waktu itu, kenajisan dan lain sebagainya. Ini jemaat dipanggil untuk menjadi satu komunitas yang baru, yang berbeda sekali. Ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang hidupnya tidak sama dengan orang-orang masyarakat sekelilingnya yang hidup najis. Mereka menjaga hidup yang kudus, tetapi juga mereka meninggalkan atau tidak lagi mengikuti ajaran yang lalu, yaitu Yudaisme itu, ya, ajaran Musa. Tidak, tetapi mereka sekarang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang dibutuhkan untuk membangun gereja yang baru ini, untuk membentuk sebuah gereja yang baru, sebuah komunitas yang baru, sehingga mereka menjadi satu kelompok masyarakat yang punya gaya hidup, mempunyai sikap yang baru. Rasul Paulus sebetulnya sudah di pasal 2 di dalam ayat-ayat sebelumnya itu menasihatkan supaya mereka itu bersatu. Ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan, ada kasih mesra, ada belas kasihan di dalamnya. Hendaklah mereka sehati sepikir, bersama satu jiwa, itu ayat yang kedua, satu tujuan. Jadi bukan masing-masing. Jadi berbeda dengan agama lama, ya. Mereka harus sekarang ini dipersatukan. Maka saudara, mereka tidak boleh mencari kepentingannya sendiri. Mereka tidak boleh mencari puji-pujian sendiri, tidak boleh bangga dengan kehebatannya, dengan masa lalunya, dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak boleh membanggakan diri mereka, tetapi mereka harus merendahkan hati seorang dengan yang lain, ayat yang ketiga. Dan mereka jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, tuntutan yang demikian tinggi, standar yang baru yang demikian tinggi ini bagaimana bisa dilakukan oleh orang-orang, oleh masyarakat yang terbiasa berpikir bebas, yang terbiasa berpikir mandiri, yang mereka juga hidupnya tidak berkekurangan. Orang-orang kebanyakan juga orang Filipi mungkin orang-orang kaya, punya usaha. Jadi sudah, ini mirip-mirip kalau saya pikir dengan orang-orang yang hidup di kota-kota besar pada saat ini, ya, apalagi di Eropa misalnya, yang tidak mudah diajar, tidak mudah untuk bersatu bersama mencapai satu tujuan. Tidak mudah seperti itu. Beda dengan orang-orang desa misalnya, saudara, yang memang sudah biasa hidupnya berkelompok dan
mengikatkan diri di dalam satu komunitas. Ini berbeda, saudara. Nah, lalu kemudian atas dasar itulah, untuk mencapai standar yang tinggi itulah, maka Rasul Paulus menasihatkan satu hal yang penting yang saya ingin khotbahkan sekarang di ayat yang kelima, yaitu mereka untuk mencapai kesatuan hati, satu tujuan, satu jiwa, maka mereka harus menaruh pikiran. Atau di dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris lebih jelas, harus mempunyai pikiran. Menaruh atau mempunyai pikiran yang ada juga di dalam pikiran Yesus. Mereka harus mengarahkan pikiran mereka, perasaan mereka, kehendak mereka, saudara-saudara, itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi pola, Tuhan Yesus yang menjadi teladan, Tuhan Yesus yang menjadi standar. Masing-masing orang jemaat, meskipun ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, supaya mereka bersatu, maka Tuhan Yesuslah yang menjadi standarnya. Nah, dengan demikian, kalau mereka mengikuti pola pikir Yesus, mengikuti keinginan Yesus, mengikuti cara hidup Yesus, maka saudara-saudara mereka bisa bersatu. Warnanya menjadi sama, yaitu apa? Pikiran Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, cara pandang Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa sebetulnya yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi gaya hidup, apa yang menjadi tujuan, visi dari Tuhan Yesus, itu diungkapkan saudara di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa itu? Secara ringkas, saudara, saya mau mengatakan bahwa di satu sisi kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mulia, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang sangat tinggi, yang tak terjangkau, yang tak terhampiri. Dia adalah Tuhan Allah yang sangat kudus. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Tuhan Allah yang demikian, pribadi yang demikian, itu datang ke dalam dunia. Dia tidak menganggap dirinya sendiri menjadi setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya, serta merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan seperti hamba, merendahkan dirinya. Bahkan dia mati di kayu salib. Ayat yang ke-8. Taat sampai mati. Supaya apa, saudara-saudara? Dengan kerendahan hatinya, dengan pengorbanannya, supaya dia bisa membawa kita berhimpun menjadi umat Tuhan dan bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan cara itu. Jadi saudara-saudara, intinya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan Yesus begitu rendah hati. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya demi kita. Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya demi kita. Dia tidak menganggap dirinya begitu mulia sampai tidak mau datang. Tetapi dia justru datang ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Dengan pengorbanannya itu supaya kita bisa berhimpun, kita bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kerendahan hati inilah yang menjadi mindset, menjadi cara berpikir dari jemaat yang baru di kota Filipi. Saudara, kerendahan hati inilah yang menjadi dasar untuk mendorong orang-orang di kota Filipi ini, jemaat-jemaat ini, supaya mereka bisa menjadi masyarakat yang baru. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini atau prinsip ini di dalam kehidupan kita di jemaat dan di gereja kita pada saat ini? Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu sebetulnya mungkin banyak orang sudah mengetahui sekarang bahwa kita memperingati Hari Reformasi Protestan, ya, tanggal 31 Oktober. Nah, sebenarnya saudara-saudara, apa yang direformasi? Tentu teologi, ya. Tentu adalah ajaran yang direformasi. Nah, tetapi saudara-saudara, sebetulnya di dalam
mengubah atau mereformasi ajaran yang keliru yang diajarkan oleh gereja pada waktu itu, saudara-saudara, tentu ada satu hal yang penting, yaitu cara berpikir. Cara berpikir yang akhirnya mengubah teologi dari gereja pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika Martin Luther menuliskan dan menempelkan 95 dalil yang menjadi bahan utama untuk mereformasi gereja pada waktu itu, kalau saudara perhatikan, kemudian kalau kita ringkas yang menjadi 5 sola itu, saudara-saudara, maka sebenarnya kelima-limanya itu mengarah kepada prinsip meneladani atau mengikuti apa yang, atau mempercayai apa yang Yesus pikirkan, yang Yesus kerjakan. Saudara-saudara, kita perlu sekali pada saat ini untuk juga mengubah, mereformasi pikiran kita yang mungkin secara tidak sadar, saudara, kita berpikir di atas dasar pikiran-pikiran manusiawi kita, ataupun juga pengaruh dari lingkungan sekitar kita, pengaruh dari sosial media, dari televisi, pengaruh juga dari nenek moyang barangkali, saudara, yang semuanya itu tidak tepat, bahkan mungkin sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang saudara, kita perlu mengubahnya, perlu mereformasinya, yaitu dengan cara kita memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita bersikap seperti Yesus bersikap. Dan saudara-saudara, itu yang penting. Dan dimulai dengan kita berpikir. Nah, yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus adalah dia taat kepada Allah. Itu yang paling penting. Sehingga dia mau merendahkan hatinya datang ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, gereja kita di dalam himpunan orang-orang percaya, hal yang paling penting adalah belajar untuk mentaati Allah melalui cara hidup dan memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kerendahan hati ini bukan hal yang sepele, atau bukan hal yang tidak berguna, atau bukan hal yang patut diabaikan. Tidak, saudara. Saudara-saudara, kerendahan hati ini adalah hal yang sangat mendasar yang kita butuhkan supaya persekutuan di gereja ini kita bisa berkembang. Apa yang bisa kita pahami tentang hal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan supaya kita saling mengampuni, misalnya. Atas dasar apa? Karena Tuhan juga mengampuni kita. Maka saudara-saudara, kalau kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, maka kita dengan rendah hati mau menerima orang tersebut. Di atas dasar karena Tuhan yang sudah mengampuni kita. Saudara-saudara, kita menerima orang lain yang bersalah kepada kita. Itu membutuhkan kerendahan hati. Coba bayangkan saudara, kalau dalam persekutuan ada kebencian, ada dendam yang tidak selesai-selesai, ada sikap menyimpan kesalahan orang lain yang tidak selesai-selesai, itu dari satu keturunan-keturunan yang lain, di dalam satu jemaat. Bayangkan saudara, maka ini akan terus ke bawah, kebencian yang entah bagaimana, pokoknya benci begitu. Nah saudara-saudara, sikap rasis, membedakan orang berdasarkan rasnya, membedakan orang berdasarkan keadaannya, membedakan orang berdasarkan status sosial ekonominya. Saudara, ini adalah bentuk-bentuk kesombongan yang harus dibuang. Kalau kita mau belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus, mengosongkan dirinya, kita ini siapa, saudara? Tuhan saja yang begitu mulia rela datang ke dalam dunia. Maka kita seharusnya mau terbuka, menerima orang lain yang percaya kepada Tuhan. Entah itu latar belakang sosialnya sangat berbeda dengan kita, sukunya berbeda dengan kita, atau misalnya pemahamannya,
pola pikirnya, saudara, kemampuan daya pikirnya berbeda. Saudara, kita harus belajar untuk menerima. Itulah bentuk kerendahan hati. Kita menerima mereka, mencoba untuk mengerti dari sudut pandang orang lain. Nah, saudara-saudara, sebentar lagi akan Natal. Ya, biasa kalau Natal ada panitia Natal yang terbentuk. Sayang mungkin dalam pandemi ini menjadi khusus ya. Tapi saya kira panitia Natal juga tentu ada. Bagaimana bernatal di suasana pandemik? Nah, ini mungkin bisa menimbulkan perbedaan pendapat ya. Bisa menimbulkan gesekan dan lain sebagainya. Apalagi di gereja-gereja besar, saudara-saudara harus memikirkan hal itu. Nah, tetapi kalau kita mau belajar untuk saling menerima, mendengar, membuka hati, tidak menganggap diri kita lebih pandai, yang lebih pengalaman, lebih punya kontribusi kepada gereja misalnya, saudara-saudara. Tetapi kita mau membuka hati kepada orang lain. Cobalah kita bersama-sama merumuskan, bersama-sama melakukan sesuatu yang baik. Ya. Dan ada banyak hal, saudara-saudara, di dalam persekutuan gereja ini. Untuk misi-misi tertentu, untuk kegiatan misi, untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan pembinaan dan lain sebagainya. Saudara, gereja sebagai sebuah organisasi tentu membutuhkan satu tujuan, ya. Membutuhkan satu pemahaman, satu pola pikir, kesatuan jiwa, kesatuan hati. Apalagi kalau kita memikirkan, saudara, begitu banyak orang di luar yang menderita. Bagaimana gereja bisa berperan kepada mereka? Nah, kalau kitanya sendiri ribut di dalam, kitanya sendiri berbeda-beda jalan pikiran kita, saudara. Kitanya sendiri tidak bisa bersatu hati, kitanya sendiri masing-masing, dan kita berpikir ke gereja itu hanya beribadah seperti datang pada Tuhan secara pribadi, tidak ada persekutuan, tidak ada kesatuan hati, saudara. Ya, bagaimana mungkin gereja bisa menjadi terang, menjadi garam? Jadi, saudara-saudara, memang yang Rasul Paulus katakan, yaitu supaya kita mulai merendahkan hati seperti Tuhan Yesus yang merendahkan hatinya, bahkan rela mati disalibkan, taat kepada Allah. Maka itulah yang harus kita lakukan di dalam persekutuan kita. Nah, tentu saudara-saudara, yang menjadi pegangan adalah kebenaran Alkitab. Karena Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Nah, itu yang menjadi pegangan kita, menjadi pedoman bagaimana kita melangkah. Tetapi di dalam interaksi, di dalam sebuah komunikasi, bahkan mungkin komunikasi yang cukup panas, saudara-saudara, kita harus belajar merendahkan hati. Sayang sekali kalau kita mendengar, saudara-saudara, di gereja-gereja itu ada pertengkaran, permusuhan, lalu kemudian diikuti dengan perpecahan. Saudara, ini sudah pasti menunjukkan bahwa di dalam gereja itu tidak ada kesatuan hati, tidak ada kerendahan hati untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rendah hati. Pasti tidak demikian. Sebab bagaimana mungkin tubuh Kristus itu terpecah, tercerai-berai kalau mereka mengikuti sang kepala, perintah sang kepala, yaitu Yesus sendiri. Tidak akan, saudara. Saudara-saudara, khususnya di sosial media saat ini ya, di YouTube misalnya, atau di Twitter, ya di beberapa sosial media lah saya kira ya. Saya melihat memang ada kecenderungan, entah itu tokoh gereja, entah itu YouTuber yang baru, entah itu orang-orang pintar di dalam teologi, saudara-saudara, yang punya pendapat yang berbeda, seringkali menunjukkan sikap yang sangat bermusuhan. Ini sangat disayangkan. Saudara-saudara, kita boleh berbeda tentu. Menafsir Alkitab bisa saja berbeda. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Karena memang Alkitab terbuka untuk ditafsir. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai kemudian mencerai-beraikan, menjadi sebuah permusuhan. Ya, tentu saja kalau ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, saudara-saudara, kita mengasihi para penyesat, tetapi kita tidak bisa menerima ajaran sesat. Itu jelas. Ya, ada koridornya. Tetapi saudara-saudara, kepada saudara-saudara seiman yang punya pandangan yang berbeda, saudara, kita harus tetap saling mengasihi dan menganggap pandangan itu sebagai
bagian dari kekayaan pola pikir teologi Kristen misalkan. Nah, di dalam gereja pun saya kira demikian ya. Kalau ada terjadi banyak pendapat, ya kita tampung, kita pikirkan bersama dan kita putuskan apa yang terbaik. So, kita belajar untuk membuka hati kepada semua orang yang mungkin punya pendapat yang berbeda. Jangan kita menjadi orang-orang yang angkuh, yang super hebat ya di dalam persekutuan kita, sehingga akhirnya gereja menjadi pincang, tidak bersatu hati. Nah, saya kira saudara-saudara, ini pesan yang penting yang perlu untuk gereja pada zaman ini. Mereformasi pola pikir. Kita mengarahkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, Yesus yang merendahkan hati. Maka kita perlu untuk saling rendah hati seorang dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang menundukkan hati kami kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menganggap diri lebih pandai, lebih bijak, lebih pintar, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih berpengalaman. Tetapi kami mau belajar seperti Tuhan yang rendah hati, karena Tuhan akan membawa kami di dalam situasi-situasi yang baru. Kami akan menghadapi juga zaman yang baru, situasi yang baru. Kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Tolong gerejamu, supaya gerejamu tetap bersatu hati, jemaatmu tetap bersatu hati, satu jiwa, satu tujuan, demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Cecep Lukman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Cecep di dalam pelayanannya dan keluarganya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi datang padamu mohon segala berkat Tuhan, supaya kami pulang atau kami berada di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, semoga kita sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.